Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Jemaat Tuhan, berikut pengumuman hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan Siraman Rohani setiap hari Senin sampai Jumat dapat jemaat Tuhan saksikan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube channel multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama diadakan setiap hari dan jemaat dapat mengambil waktu bersama keluarga pada jam-jam tertentu dengan panduan pokok-pokok doa yang dibagikan oleh rohaniwan. Persembahan rutin dapat ditransfer melalui 2 rekening berikut ini. Demikian juga untuk persembahan misi dan genta dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan rutin maupun misi melalui barcode dengan panduan seperti pada layar berikut ini. Layanan rohani secara online untuk anak-anak sekolah minggu ditayangkan setiap hari Minggu, jam 9.30 waktu Indonesia Barat, mengharapkan kesediaan para orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam mengikuti layanan rohani KA GIA Pegangsaan. Demikianlah pengumuman hari ini, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita memulai ibadah pada hari ini. Dan kita akan siapkan hati masing-masing. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun pada saat ini sedang berlangsung PSBB di kota Jakarta dan kami tidak dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan, tetapi kami berada di rumah masing-masing untuk beribadah. Kami yakin dan kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Engkau juga ada. Kami yakin bahwa di dalam ibadah pada saat ini, Engkau juga akan melawat setiap jemaat-Mu yang tersebar di kota Jakarta dan sekitarnya, bahkan sampai di luar negeri. Engkau juga akan menolong mereka dalam ibadah pada hari ini. Kami percayakan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa dunia sekeliling kita tidak akan semakin baik. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dikuatkan dan semakin diteguhkan. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang memegang kendali kehidupan kita. Mari kita naikkan lagu dengan ucapan syukur. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggal. Mari kita semua sebagai umat Tuhan nyanyikan lagu ini. Walau 1000 rebah, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000. Amin. Tuhan, kami percayakan kedaulatan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Semangat untuk menyanyikan lagu buat Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan puji-pujian kalau kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu, walaupun saat ini Bapak Ibu berada di rumah, saya percaya sukacita itu tetap ada dalam hati kita. Kita akan lanjut dengan pujian, masuk gerbangnya. Katakan bahwa Dia baik, Dia gak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau nama kita terukir, wajah kita terlukis, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, berikan hormat kemuliaan hanya bagi namanya. Haleluya. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Katakan sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita berikan penghargaan karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kita. Haleluya. Engkau, Yesus. Salam Bapak Ibu yang terkasih yang sedang berada di rumah. Dalam ibadah kita hari ini tanggal 20 September 2020, kita akan memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Minta pimpinan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita dalam mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu terbuka di depan kami. Kami tahu bahwa hari ini walaupun kami beribadah dari rumah, tapi kami tahu firman-Mu menembusi segala tempat dan segala keadaan. Karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan tolonglah hamba. Supaya hikmat, marifat, kekuasaan, wibawa dari sorga menyertai hamba. Sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini sungguh mempermuliakan akan nama-Mu. Membangun iman kami, menjaga dan menegur kami kalau kami salah. Dan memberikan kami arahan sehingga hidup kami berkemenangan hari lepas hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Mata yang tidak pernah tertidur, itu judul khotbah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali kalau kita baca Pemazmur ini, saudara, karena Pemazmur yang ditulis dari Mazmur 120 sampai 130 sekian sangat percayai sebagai mazmur yang kata beberapa ahli mazmur seperti mazmur prajurit khususnya di 121 ini atau mazmur musafir. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud si pemazmur ini menulis ini dengan sebuah kesadaran penuh bahwa hidupnya adalah setiap hari adalah peperangan. Hidupnya setiap hari adalah merantau. Hidupnya setiap hari saudara yang terkasih dikelilingi oleh banyak tantangan, rintangan dan lain sebagainya. Karena itu kemudian dia berkata begini dalam ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara-saudara yang terkasih, gunung adalah tempat yang tinggi dan bagi seorang manusia, saudara, atau bagi kita manusia, kita tahu bahwa Daud ini mungkin saudara yang terkasih dia tidak dapat pertolongan di tempat lain. Siapa tahu di gunung dia bisa dapat pertolongan. Di tempat yang tinggi, tempat yang agung menurut manusia. Kebanyakan pada waktu itu saudara yang terkasih. Tetapi dia tidak dapat pertolongan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dia tanya dari manakah akan datang pertolongan. Sudah semua area daerah dicari apakah ada pertolongan. Sampai ke gunung-gunung yang mungkin jauh di sana, apakah ada pertolongan datang dari sana? Jawabannya ternyata tidak ada, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya kesimpulan dia dalam ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan saudara dan saya dari Tuhan. Pertolongan dalam bisnis dan usaha kita dari Tuhan. Pertolongan untuk keluarga kita dari Tuhan. Pertolongan untuk jemaat ini adalah dari Tuhan. Tidak dari mana-mana saudara yang terkasih. Karena itu keyakinan kita harus sama dan kokoh, tetap mendasar, berakar di dalam kehidupan kita. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Amin saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Kalau kita menyadari ini, maka saudara-saudara yang terkasih, Daud kemudian melanjutkan, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi. Saya seringkali cerita tentang sebuah lagu, saudara-saudara yang terkasih, lagu kesayangan orang-orang percaya dari masa ke masa, lagu yang judulnya How Great Thou Art. Saudara-saudara yang terkasih, lagu ini diketemukan atau dikarang oleh beberapa orang satu ketika di daerah sebuah desa di Swedia, ketika mereka keluar dari rumah mereka pada malam hari, lalu mereka melihat benda-benda bergantungan di cakrawala, lalu mereka mengagumi semua karya Tuhan. Itulah sebabnya lagu ini diciptakan. Saudara, Daud ingin berkata kepada kita bahwa semua yang indah, semua yang hebat itu ada yang menciptakannya, dan yang menciptakan adalah Tuhan, yang darinya lah pertolongan itu datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan saja sesuatu yang kita tidak bisa duga atau kita tidak bisa berpikir bagaimana caranya terjadinya. Saudara yang terkasih, itu diciptakan oleh Tuhan. Gunung-gunung yang indah, yang kokoh itu diciptakan oleh Tuhan. Daud seakan-akan ingin berkata begini, sesuatu yang tidak kita bisa pikirkan, tidak sampai dengan akal kita, yang barangkali atau pengetahuan kita yang sederhana, yang biasa saja. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang barangkali sekecil apapun dari batu yang ada di gunung, kita tidak bisa buat. Saudara, Tuhan melakukan, Dia membuat gunung-gunung. Saudara yang terkasih, semua ciptaan-ciptaan yang indah, Tuhan yang mencipta. Dengar baik-baik, Dia bukan penemu, Dia pencipta. Itulah sebabnya Thomas Alva Edison ketika dia menemukan lampu pijar, buat percobaan sampai ribuan kali, dan ketika dia berhasil, ada banyak orang bertepuk tangan untuk dia, tapi dia berkata, tidak perlu bertepuk tangan untuk saya, karena saya tidak menciptakan sesuatu, saya hanya menemukan sesuatu. Beda dengan Bapa kita di sorga, Dia bukan menemukan, tapi Dia mencipta. Itu berarti dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan di tangan Tuhan itulah, saudara yang terkasih, Anda dan saya hidup tiap-tiap hari. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Mungkin sekarang ini kita sedang bergumul dengan banyak masalah. Saudara, kita mungkin sudah 5-6 bulan ini. Kita masuk juga di Jakarta ini PSBB yang kedua. Saudara yang terkasih, ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada orang juga mulai lagi, wah baru buka barangkali restoran, wah baru kerja lagi. Tapi kenapa sekarang harus ada di rumah? Saya percaya pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, pelayanan saya hampir semuanya di cancel, saudara. Karena ibadah tidak bisa dengan offline, saudara-saudara yang terkasih. Ada kebanyakan gereja yang kemudian tahun depan baru kemudian ibadah dimulai. Sebagai seorang hamba Tuhan yang hidup dari pelayanan, saudara-saudara, ini juga sebuah pergumulan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini saya masih berdiri di tempat ini, dan saya masih lebih sehat lagi, itu karena Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Banyak perkara yang Tuhan buat, saudara-saudara yang terkasih, dalam keluarga kami. Kami hanya hidup dengan doa. Tiap malam kami mendoakan semua pelayanan-pelayanan, selain mendoakan keluarga inti, keluarga besar kami. Tapi mendoakan setiap pelayanan, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan di mana kami layani. Orang-orang percaya yang saudara terlibat di dalam pelayanan kami, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mengetuk pintu mereka. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, karena memang pertolongan kita berasal dari Tuhan. Saya percaya kita saat ini seperti dipaksa untuk ada di rumah. Tapi justru itulah saya percaya kita punya waktu yang begitu banyak untuk kita berlutut, mengangkat tangan, mengangkat hati, mengangkat iman kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesuatu yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa diciptakan oleh tangan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, semua ciptaan itu tidak semulia ciptaannya, yaitu yang paling mulia, yaitu saudara dan saya, manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya lah alasannya
Tuhan kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal. Saudara dan saya adalah alasan satu-satunya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau mengirim anaknya dan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya, harusnya alasan satu-satunya kita hidup adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu saudara yang terkasih bisa dilakukan seperti apa saja. Kita bisa menyembah Tuhan di gereja, di rumah, dalam perjalanan. Saudara yang terkasih di atas pesawat, dengan kapal di laut. Saudara dengan mobil di darat, dengan kendaraan yang lain. Menyembah Tuhan artinya mengambil waktu untuk berkomunikasi terus dengan Tuhan. Dan mengagungkan Dia. Sebab perbuatannya Dia ajaib dan luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi. Segala sesuatu di dalam dunia ini ada di bawah langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tinggal di langit dan tinggal di bumi, dan semua itu diciptakan oleh Tuhan yang daripadanya pertolongan itu datang. Karena itu sebenarnya saudara yang terkasih, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan adalah hidup yang selalu punya harapan. Saudara, harapan kita tidak tergantung apa kata politikus, apa kata ekonom, apa kata sosiolog, apa kata intelektual. Pertolongan kita itu apa kata Allah. Karena pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menunjukkan bahwa di dalam kelemahan apa saja, sampai kita seakan-akan saudara tidak bisa berhadapan dengan masa depan, kaki goyah, ada rasa keputusasaan yang sedang menghinggapi kita saudara, ada rasa ketidakberdayaan, tetapi Tuhan Dia takkan membiarkan. Artinya Dia selalu ada di sana. Dia selalu jaga kita. Dia selalu tolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud punya musuh itu tidak sedikit. Ada banyak orang yang coba-coba untuk memerangi dia, atau mengejar dia, atau membunuh dia. Saudara yang terkasih, tetapi Daud yakin dan percaya apapun yang terjadi, kakinya tidak akan goyah. Sebab Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang selalu menjaga dia. Sebab itu kemudian dia berkata di ayat yang ketiga bagian terakhir, penjagaku tidak akan terlelap. Hanya Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada itu yang kita sembah, yang punya kekuatan absolut dalam hidup kita. Dia punya kekuatan absolut yang menjaga saudara dan saya, saudara yang terkasih. Karena dia apa? Dia tidak terlelap. Dia tidak terlelap saudara, dia tidak tertidur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita yang mendengar firman Tuhan ini sekali lagi harus begitu yakin bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah lengah sedikit pun, sedetik pun tidak pernah lengah. Karena itu saudara, tidak ada alasan untuk Anda dan saya lama-lama dalam kesedihan, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah membuat kaki kita goyah. Kaki kita tetap kuat, artinya tetap steady, ready, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tetap siap sedia untuk melakukan apa saja, sebab Tuhan kita, Dia adalah penjaga kita. Ngomong-ngomong, kalau saudara membaca kata penjaga itu ada 3 kali dikutip di sana atau ditulis di sana sampai ayat yang ke-8 ya. Tetapi juga ada kata menjaga 3 kali. Saudara yang terkasih, untuk menunjukkan kepada kita Tuhan kita bukan saja sifatnya dia penjaga, tetapi dia melakukan dengan menjaga saudara dan saya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, Tuhan bahkan tidak pernah mengantuk. Bukan saja tidak tertidur, tidak pernah mengantuk. Kenapa orang kalau jaga ada bagian-bagiannya, ada shift-shiftnya saudara yang terkasih, 8 jam bergantian begitu terus. Kalau orang jaga di rumah barangkali atau di sebuah tempat yang perlu keamanan tinggi, orang berjaga 8 jam, lalu 8 jam lagi, lalu 8 jam lagi, 24 jam saudara yang terkasih. Tapi bergantian orangnya supaya apa? Tetap terjaga, tetap kuat. Tuhanmu dan Tuhanku bukan saja dia tidak tertidur, bukan saja dia tidak terlelap, dia tidak mengantuk. Gak perlu diganti saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Dia jaga saudara dan saya non-stop. 24 hour, 24 jam, seharian, tiap-tiap hari. Saudara yang terkasih, bulan, tahun, dan seterusnya. Selama-lamanya Tuhan kita tidak pernah tertidur, tidak pernah ngantuk, saudara yang terkasih. Dan Allah yang seperti begitu saya percaya, yang harusnya kita taruh harapan hari ini dan hari-hari depan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita terus mengandalkan Dia. Karena Tuhan kita, Dia penjaga. Dia penjaga, Dia tidak terlelap. Dia penjaga, Dia tidak tertidur. Dia penjaga, Dia tidak pernah bahkan mengantuk. Dia penjaga yang menjaga Anda dan saya terus menerus. Ini yang membuat harusnya saudara-saudara yang terkasih dalam hidup kita, apapun persoalan dan apapun masalah, saudara-saudara, apapun bisa datang dan berganti. Situasi dan kondisi bisa baik lalu tidak baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Allahmu dan Allahku, Dia tidak pernah berubah dalam segala hal. Kesetiaannya, kuasanya, saudara-saudara yang terkasih, pertolongannya, mujizatnya tidak pernah berubah. Tetap sama kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 18 dikatakan bahwa saudara, kalau Tuhan tidak mengizinkan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kita. Itulah sebabnya hal-hal yang kecil seperti itu saja Tuhan peduli. Apalagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang besar yang di dalamnya saudara kita taruh semua harapan kita. Bahkan dalam Matius saudara yang terkasih pasal 10 dicatat tentang burung pipit yang saudara yang terkasih harganya tidak mahal. Tetapi kalau tanpa seizin Bapa di surga, nggak ada seekor pun yang bisa jatuh. Rambut kita di kepala, kata Matius saudara, Tuhan tahu jumlahnya. Bukan Tuhan hitung, bukan. Karena memang Dia maha tahu. Dia maha tahu. Saudara, apa artinya Tuhan maha tahu? Segala sesuatu yang Anda kasih tahu atau tidak kasih tahu, Dia tahu. Semua pergumulan-pergumulan kita, saudara yang terkasih, yang kemudian memaksa kita untuk mengeluarkan air mata, erangan atau teriakan, saudara yang terkasih, Tuhan kita Dia tahu. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi di depan yang kita barangkali waktu-waktu di depan kita, jangankan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 detik pun kita nggak tahu. Tapi Tuhan kita Dia tahu, saudara. Dan Tuhan seperti itu yang menjaga saudara dan saya. Puji Tuhan, syukur kepada Dia. Harusnya tiap-tiap hari kita bersyukur, saudara yang terkasih. Saya sekarang aja kalau mandi pun saudara yang terkasih ada kata puji Tuhan. Bisa mandi saudara, bisa tidur. Saudara-saudara yang terkasih, karena saya tahu Tuhan saya, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidak tahu. Dia bukan saja Tuhan yang tahu, tapi Dia Tuhan yang maha hadir. Saudara, Dia Tuhan yang maha hadir. Di mana saja saudara-saudara Anda dan saya ada kuasa Tuhan di sana yang menjaga saudara dan saya. Karena Dia maha hadir, saudara yang terkasih. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Dia selalu ada. Saudara yang terkasih, sesungguhnya Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur, kata ayat 4. Penjaga Israel. Dia jaga bangsa Israel, dan saudara tahu bangsa Israel bangsa yang tetap eksis sampai sekarang. Tetapi juga saudara yang terkasih sebagai jemaat Tuhan, yang kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Dia juga menjaga saudara dan saya. Dia penjaga kita, Dia penjaga bisnis usaha kita, pekerjaan kita, gereja kita, pelayanan kita, saudara pribadi kita masing-masing. Tuhan Dia penjaga, bukan saja Israel, tapi penjaga saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sebuah ayat yang sungguh-sungguh menguatkan saudara dan saya. Karena apa? Kalau Tuhan yang menjaga kita. Saudara yang terkasih, apapun yang terjadi bergantung terus. Orang bisa menurunkan kita, tapi Tuhan bisa menaikkan kita. Dan kalau Tuhan menaikkan seseorang, promosi dari Tuhan itu luar biasa. Saudara, mata yang tak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah tidur, saudara yang terkasih. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menjaga kita, tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kata penjaga diulang lagi,
tetapi di sana ada naungan seperti apa? Bayangan, saudara yang terkasih. Kalau bayangan itu pasti tidak jauh dari kita. Bayangan kita pasti tidak jauh dari kita. Lalu dikatakan apa? Di sebelah tangan kananmu. Artinya Tuhan itu begitu dekat sampai Anda mengulurkan tanganmu sedikit saja sudah bisa menjangkau dia. Kedekatan Tuhan itu digambarkan seperti itu. Bayangan yang membayangi saudara dan saya di tangan kanan. Tidak usah kemana-mana. Tinggal begini saja Tuhan itu bisa dijangkau. Ini saudara yang terkasih adalah sebuah ilustrasi untuk menunjukkan kedekatan Tuhan dengan kita. Sedemikian rupa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau Anda lihat kadang-kadang ada kebakaran di sebuah tempat. Lalu kemudian mobil pemadam kebakaran itu akan datang. Tapi pasti tunggu, ada waktunya. Saudara yang terkasih, kalau ada kejahatan di sebuah tempat, maka biasa polisi akan ditelepon. Dan polisi akan datang, tetapi memerlukan waktu. Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, mungkin 1 jam atau lebih. Tergantung berapa jarak saudara yang terkasih pos polisi ke tempat yang terjadi kejahatan. Atau pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran datang kepada tempat di mana terbakar itu. Tergantung jaraknya. Tapi Tuhan kita Alkitab berkata bahwa di sebelah tangan kanan kita. Ulurkanlah tanganmu saja. Anda bisa menjangkau dia. Ulurkan tanganmu saja sebentar. Maka Tuhan bisa dirasakan. Artinya ini untuk menunjukkan Tuhan begitu dekat. Bayang naungan saudara yang terkasih, naunganmu seperti bayanganmu saudara yang terkasih. Dia tidak jauh, dia dekat dengan kita. Makanya ada lagu yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, cuma dekat Tuhan kita bisa tenang. Cuma dekat Tuhan kita bisa tenang. Hari-hari ini kita tahu COVID-19 begitu menakutkan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat saya, seorang penyanyi juga. Saudara yang terkasih dipanggil Tuhan. Dari beberapa mereka yang main di Sukabumi, saudara-saudara yang terkasih. Beberapa pemain band itu juga kena. Tapi di antara mereka semuanya isolasi mandiri. Dan saya dengar sudah mulai sembuh. Hanya penyanyi ini yang masuk sebuah rumah sakit di Bintaro. Dan ketika dibilang positif dia di offer karena 30 rumah sakit di telepon tidak ada kamar. Lalu di offer ke Cibinong saudara yang terkasih. Dan dia meninggal di Cibinong. Tapi tidak ada orang yang tahu kapan saudara kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi satu perkara dengar baik-baik. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab saya yakin dan percaya dan firman Tuhan juga berkata. Orang yang percaya kepada Yesus hidup di dalam dia. Sungguh-sungguh terima dia dan hidup di dalam dia. Maka ada tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Hanya saudara yang terkasih dalam hidup ini. Saya percaya apapun yang sedang terjadi kita diajarkan. Untuk barangkali hidup lebih bersih, saudara-saudara yang terkasih, tetapi juga hidup mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang punya rencana indah untuk kita. Selama kita hidup, pergunakan hidupmu untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan siapkan. Atau pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Apa saja bentuk pelayanannya. Untuk saudara hidupmu menjadi berarti. Ada seorang bijak berkata. Hidup ini bukan diukur dari lamanya. Tapi diukur dari mutunya. Kalau kita lama-lama hidup. Tapi hidup kita enggak bermutu. Untuk apa? Karena itu hidup walaupun tidak lama. Tapi kalau hidup kita bermutu. Maka saya yakin dan percaya. Hidup yang seperti itu yang Tuhan mau. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Dan bulan pada waktu malam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Segala sesuatu benda yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih. Diterangi atau dihiasi oleh dua hal ini. Malam dan siang. Matahari dan bulan. Tetapi ayat ini juga untuk menunjukkan bahwa orang Israel pernah ditolong waktu berjalan di padang gurun. Saudara-saudara yang terkasih, ada tiang awan pada siang hari. Sebab apa? Ada matahari yang terik
Dan tiang awan itu membuat saudara udara menjadi sejuk. Saudara-saudara yang terkasih, matahari tidak menyakiti. Luar biasa Tuhan kita. Sekali lagi, semua ciptaan harus tunduk sama Tuhan yang adalah pencipta. Semua ciptaan termasuk matahari. Dan matahari yang begitu panas bisa menyinari dan menyakiti kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan bisa taruh saudara yang terkasih tiang awan supaya tidak menyakiti. Saudara masih ingat cerita tentang Yunus bukan? Ketika dia mau lari saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian ada matahari yang begitu panas. Dan ada sebuah pohon yang dia berlindung. Tapi pohon itu kemudian mati saudara-saudara yang terkasih. Dan Yunus begitu mengeluh. Matahari bisa menyakiti. Tapi di tangan Tuhan matahari bisa dibuat. Sehingga tidak menyakiti. Bahkan saudara yang terkasih, bulan pada waktu malam. Kita tahu waktu orang Israel berjalan, bulan pada waktu malam itu ada tiang api untuk menghangatkan orang Israel sehingga mereka berjalan terus. Saudara luar biasa, semua keindahan dunia ini, semua benda-benda di dalam dunia ini, semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Tuhan kita, dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Bahkan dia tidak pernah mengantuk, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Artinya kalau belum waktu Tuhan, saudara yang terkasih, apapun situasi dan kondisi, saudara, Anda dan saya tetap akan kuat. Tahun 85 saya pernah pergi ke Papua. Keliling di beberapa tempat selama 1 bulan, saudara-saudara yang terkasih. Di daerah perbatasan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kemudian kita ke Merauke, ke Agats dan lain sebagainya. Nah, saya mendengar sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan Papua yang badannya cukup besar, saudara-saudara yang terkasih. Dia bercerita waktu kami datang ke sana tahun 85, dia berkata kurang lebih 15 tahun yang lalu dia berkata mereka pergi ke sebuah tempat di sebuah daerah di suku Dani, saudara-saudara yang terkasih. Suku-suku Dani adalah orang yang berbadan sangat besar. Kalau dari Papua mengikuti perlombaan dasar lomba, yaitu 10 lomba yang diikuti oleh 1 orang. Biasanya suku ini katanya yang mewakili. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu dikatakan mereka mau pergi ke sebuah kampung. Kampung itu belum ada gereja. Ada 2 suster dari Amerika, 2 perawat. Dengan sebuah helikopter, dengan pendeta ini mereka turun di tempat itu. Dan ketika mereka turun, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepi. Tapi tiba-tiba ada orang mulai berteriak-teriak, saudara-saudara yang terkasih. Mereka keluar dari hutan, membawa golok, membawa tombak, saudara-saudara yang terkasih. Dan ada ibu-ibu juga yang menari-nari. Lalu kemudian ada ibu-ibu yang membuat api. Lalu kemudian di atas api itu ditaruh wajan. Wajan yang berisi air, wajan besar yang berisi air. Lalu mereka masukkan rempah-rempah di dalam wajan itu. Pendeta ini, saudara yang terkasih, dia baru mengerti. Dia mulai sadar bahwa mereka akan dibunuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu ada 6 orang besar-besar pegang pendeta ini. 2 suster ini, 2 perawat ini tidak diapa-apakan. Saudara yang terkasih, dalam pendeta yang begitu gemetar, saudara yang terkasih, karena 6 orang yang pegang dia, ada pegang di tangan, di kaki, di pinggang dan lain sebagainya. Ketika dia menyadari bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh. Saudara, lalu dia kemudian berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan memakai saya hanya sampai hari ini saja, saya menyerahkan tubuh roh saya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih memakai saya, dalam nama Yesus lepaskan saya. Saudara, orang-orang besar yang 6 orang itu terlempar ketika dia mengangkat tangan, terlempar ke tanah. Dan mereka mulai mundur. Mereka pikir ini luar biasa, Bapak ini tidak terlalu besar tapi tenaganya luar biasa. Saudara yang terkasih, mereka mulai mundur dan mulai masuk ke hutan satu persatu. Dan tidak lama helikopter itu dia lewat dan perawat itu melambaikan sehelai kain. Dan kemudian helikopter itu mendarat. Dan mereka kemudian naik. Dan mereka berpelukan karena mereka selamat. Dan ketika mereka sampai ke tempat di Merauke itu, mereka mulai kumpul. Dan mereka mulai berdoa lagi. Mereka bilang,
Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, maka Tuhan pasti punya maksud untuk tempat itu. Itulah sebabnya mereka berdoa tiap hari puasa dan 1 bulan kemudian mereka datang lagi ke sana. Dan mereka mendarat persis sama seperti 1 bulan yang lalu. Dan kemudian waktu didaratkan helikopter itu jalan lagi dan orang-orang itu keluar lagi. Dengan tombak, dengan parang, dengan panah mereka keluar, saudara yang terkasih. Ada ibu-ibu juga. Lalu kemudian mereka menari-nari lagi. Tapi tidak ada lagi wajan, saudara yang terkasih. Tidak ada lagi wajan yang berisi air di atas api. Lalu kemudian saudara yang terkasih, mereka sambil lari mereka lepaskan tombak mereka, golok mereka, saudara-saudara yang terkasih, panah mereka. Dan kemudian mereka peluk Bapak ini, saudara-saudara yang terkasih. Itu tandanya mereka ingin jadi saudara. Dan hari itu kemudian berdirilah 2 tempat pelayanan di tempat itu. Tuhan menjaga kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan ingin berkata begini, sejak engkau muda, engkau pergi kemana-mana, mengembara, pergi kemana-mana untuk melanjutkan hidupmu tiap-tiap hari. Tapi nanti engkau tua, engkau akan balik lagi. Jadi engkau keluar dan engkau masuk, Tuhan tetap menjagamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua hari-hari ini yang berada di rumah, dengar baik-baik. Waktu muda kita dijaga oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Waktu tua sekarang pun Tuhan pasti tolong kita. Dulu kita masih muda, kita bisa pergi kemana-mana. Kita keluar dari rumah, kita pergi kemana-mana. Sekarang kita lebih banyak di rumah. Tuhan pun menjaga kita. Wow, dahsyat banget Tuhan kita. Luar biasa kasihnya kepada kita. Bukan 1 hari, tapi dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mata yang tidak pernah tertidur itu tetap mengawasi saudara dan saya. Bukan saja di luar rumah, tapi di dalam rumah. Bukan saja waktu kita datang ke gereja, waktu kita pulang dari gereja. Bukan saja waktu kita keluar dari rumah untuk kerja, tapi waktu kita pulang kerja. Bukan saja waktu kita pergi untuk bersekolah, tapi kita pulang sekolah. Bukan saja waktu kita pergi untuk kuliah, tapi waktu kita pulang juga Tuhan jaga kita. Dan dia jaga kita bukan 1-2 hari, tapi selama-lamanya. Allah kita yang tidak pernah tertidur itu, sekali lagi ingin berkata, akulah penjagamu dan aku menjagamu sekarang sampai selama-lamanya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena hidup ini Tuhan yang merencanakan. Tuhan yang menjaga. Dan Tuhan yang menanti kami. Satu ketika di sorga yang indah. Bapakku yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan. Pertolongan kami tidak datang dari siapa-siapa. Bahkan di gunung-gunung yang tinggi, Daud dia cari pertolongan dan dia tidak dapat. Memang kesimpulannya dia berkata pertolongan itu dari Tuhan. Ajar kami hari ini juga supaya kami mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan apapun. Bukankah sekarang ini kami diperlihatkan sebuah kenyataan bahwa punya apapun kami, jabatan apapun kami hanya manusia rapuh yang harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang sedang berada di rumah. Di Jakarta kah atau di kota-kota yang lain, di negara yang lain. Nah, hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami angkat hati dan iman kami. Kami mau berkata Tuhan, kami mau bersandar teguh kepada Engkau. Kepada Engkau yang tidak pernah tertidur, terlelap. Bahkan tidak pernah mengantuk sama sekali. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Tuhan menjaga kami siang dan malam. Menunjukkan waktu-waktu dalam hidup kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Tuhan menjaga kami pada waktu muda. Tapi pada waktu tua kami masuk dalam rumah kami. Tuhan pun menjaga kami. Tuhan menjaga jemaat di gereja ini. Pada waktu mereka datang beribadah. Pada waktu mereka pulang dari ibadah. Pada waktu mereka pergi kerja, keluar untuk kerja. Pada waktu mereka pulang dari kerja. Pada waktu mereka pergi untuk sekolah, ke pasar dan lain sebagainya. Dan mereka pulang. Tuhan juga jaga. Penjagaanmu ajaib. Karena Engkau tidak pernah tertidur. Kami yakin itu Tuhan Yesus. Karena itu buat kami lebih setia lagi.
lebih sungguh-sungguh lagi, lebih habis-habisan lagi dengan Tuhan. Karena kami tahu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan bagi kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pak Gun, Ibu, anak-anak, cucu. Berkati juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berkati semua para pengerja. Berkati sekali lagi jemaat-Mu. Berkati sekali lagi gereja-Mu. Karena gereja ini menyatakan kemuliaan nama-Mu. Berkati semua programnya. Dan ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak kusut malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Lama cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, penuh dengan kemenangan setia. Mari suatu saat Yesus panggilmu untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang bekerja. Yesus luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai di hadapnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai oleh-Nya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua. Jemaat Tuhan, berikut pengumuman hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan Siraman Rohani setiap hari Senin sampai Jumat dapat jemaat Tuhan saksikan mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube channel multimedia GIA Pegangsaan. Doa bersama diadakan setiap hari dan jemaat dapat mengambil waktu bersama keluarga pada jam-jam tertentu dengan panduan pokok-pokok doa yang dibagikan oleh rohaniwan. Persembahan rutin dapat ditransfer melalui 2 rekening berikut ini. Demikian juga untuk persembahan misi dan genta dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan rutin maupun misi melalui barcode dengan panduan seperti pada layar berikut ini.
Layanan rohani secara online untuk anak-anak sekolah minggu ditayangkan setiap hari Minggu, jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengharapkan kesediaan para orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam mengikuti layanan rohani KA-GIA Pegangsaan. Demikianlah pengumuman hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Salaparang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menjaga keluar masuk hamba-Mu di dalam setiap pelayanan. Engkau juga akan memberikan kekuatan kesehatan dan Engkau sendiri akan memberikan berkat demi berkat di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia ini, yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan juga satuan tugas COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat di dalam mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan masyarakat dari COVID-19. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah vaksin yang sudah dikerjakan, sudah pada tahap 3, kami berdoa Tuhan, supaya dalam waktu yang dekat dapat digunakan untuk umum dan dapat berguna untuk setiap masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami berdoa Tuhan untuk kota Jakarta, Engkau juga berbelas kasihan kepada kota kami ini Tuhan. Engkau akan menolong supaya kota kami juga terhindar dari pandemi COVID-19. Kami percayakan setiap mereka yang bertugas ke dalam tangan Tuhan, khususnya para dokter yang bertugas, para perawat dan tenaga medis, Engkau jaga lindungi Tuhan di dalam tugas yang dikerjakan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka dapat menolong akan saudara-saudara yang sedang mengalami COVID-19 ini. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau jaga para dokter, para perawat, tenaga medis yang berjuang langsung menghadapi para pasien ini. Engkau lindungi, Engkau juga akan menolong akan rumah tangganya. Dan sekali lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mohon biarlah penjagaan dan perlindungan Tuhan menyertai daripada jemaat-Mu, keluar masuk seperti firman Tuhan, senantiasa terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih.